time untuk kita itu berbahagia dengan keluarga, luangkan waktu teman-teman ya, karena waktu itu singkat. Ya kalau Natal sebelum-sebelumnya kan badan saya sehat ya. Saya jadi bisa menikmati bahwa indahnya dunia di sini, bisa jalan-jalan. Sekarang ini susah ya, saya untuk jalan aja susah. Banyak orang bilang saya pura-pura sakit. Gak ada pura-pura sakit. Gak ada orang yang mau dadanya dibolongin, dikasih kabel di sini 2 ya, untuk keluarin darah ke mesin terus dibalikin lagi. Gak akan ada yang mau kecuali dia sakit. Pada hari ini, umat Kristiani di seluruh dunia tengah berselimut bahagia, merayakan Natal bersama keluarga tercinta. Ya, perayaan Hari Natal memang selalu membawa sukacita dan damai bagi yang merayakannya. Selain itu, Hari Natal pun diperingati sebagai momentum bagi umat Kristiani untuk merenungkan kembali akan makna hidup serta kasih dan berkat Tuhan. Hari Natal sendiri pastinya memiliki arti dan makna yang berbeda-beda bagi setiap keluarga, tak terkecuali bagi advokat kondang Alvin Lim. Lantas, seperti apakah arti Natal bagi Alvin Lim? Serta, apa pula rencana Alvin Lim di Hari Natal tahun 2024 ini? Ya, Natal itu sebenarnya kalau dalam Kristen dibilang hari kelahiran Tuhan Yesus ya. Padahal sebenarnya bukan hari kelahiran Tuhan Yesus sih di situ. Tapi ya sudah, karena sudah menjadi sebuah kebiasaan, kita gunakan itu sebagai hari untuk dimana keluarga itu bisa berkumpul, bersatu, mendekatkan diri dan menjadi makin harmonis. Lebih ke tentang kekeluargaan sih. Natal karena saya Kristen ya tentu sangat berarti ya. Gak usah jauh-jauh, kalau kita ke mall aja denger lagu-lagu Christmas di situ, kita udah tahu nih, wah deket Natal nih. Dan juga di mall-mall itu bukan hanya lagu Christmas, saya lihat banyak boneka-boneka Sinterklas, boneka-boneka rusa dan juga pohon cemara di situ ya. Itu enak sih ngelihatnya gitu. Kalau kita nonton TV pun sekarang TV-nya temanya nih di Netflix Christmas semua nih di situ. Jadi disitulah kita diingatkan bahwa it's a Christmas time gitu loh. Jadi time untuk kita itu berbahagia dengan keluarga, luangkan waktu teman-teman ya, karena waktu itu singkat ya. Tanpa kita sadari nanti kita punya penyakit, kita udah tua ya, kita dipanggil Tuhan. Ya, dan hanya waktu-waktu indah inilah yang menjadi kenangan bagi kita, bukan harta yang bisa kita bawa. Ya ini kan saya mau keluar negeri ya, jadi dilihat dulu kalau memang saya di keluar negerinya nggak lama, nanti saya Natalan di Indonesia mungkin, atau cari negara lain. Tapi kalau misalnya ternyata saya harus cangkok, berarti Natalan saya ini ya hadiahnya adalah ginjal baru. Berkat kebahagiaan Hari Natal 2024 pun dirasakan begitu berlipat ganda oleh Alvin Lim. Bagaimana tidak, bertepatan dengan hari yang spesial itu, Alvin Lim berkesempatan mendapatkan donor ginjal dari seseorang yang begitu murah hati. Kepada tim Cumi-Cumi, Alvin Lim pun mengaku jika hal ini merupakan kado Natal terindah sepanjang perjalanan hidupnya di dunia. Pasalnya, dengan itu Alvin dapat menjalani operasi cangkok ginjal yang diharapkan mampu mengembalikan kesehatannya. Mengingat belakangan ini kondisi fisik Alvin Lim terus menurun setiap detiknya dan berbagai kesulitan pun semakin sering tiba. Dan seperti inilah curhatan Alvin Lim tentang kondisi fisiknya serta kado donor ginjalnya. Jadi itu kado yang paling besar ya yang seseorang pernah berikan ke saya adalah memperpanjang hidup ya, karena
mungkin orang nggak sadar, mereka bilang, oh cuci darah bisa hidup lama, bisa ini ya, tergantung orangnya kuat atau nggak badannya ya. Sedangkan saya ini baru tahun kedua aja, kaki saya udah susah bergerak. Ini kalau dilihat nih teman-teman, lihat di sini bengkak ya, dan di sini kalau kena tekan nih nggak balik lagi tuh, di sini ininya juga nih ya, ini endema, ini apa namanya, edem tuh. Jadi dan banyak, bukan cuma ini aja. Kayak contoh semalam mencret-mencret, sehingga saya nggak bisa tidur panjang. Kalau orang kan bisa sehat, kenapa? Dia tidur 8 jam, 7 jam, 6 jam. Saya nggak, 3 jam udah bangun. Kalau udah bangun udah nggak bisa langsung tidur lagi, ya kan? Ngapa-ngapain dulu sejam 2 jam baru tidur. Ntar 3 jam kebangun lagi di situ ya. Jadi banyak gangguan-gangguan kesehatan lah. Dari diabetes, hipertensi, asam urat di situ ya, HB saya turun. Jadi banyak sekali gangguan kesehatan yang membuat saya ini agak sulit untuk beraktivitas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Semoga damai, Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. God bless you all. Muah, dari Abuba, anak-anak bule Batak. Bye guys. Perayaan Natal pastinya merupakan hari yang spesial bagi seluruh umat Kristiani di dunia ini. Namun, hari Natal tahun 2024 rupanya memiliki keindahan tersendiri bagi Alvin Lim. Ya, pasalnya pada tahun ini, Alvin Lim kembali berkesempatan untuk merayakan hari Natal dalam hangatnya pelukan keluarga, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di mana pada tahun 2023 silam, Alvin Lim terpaksa menjalaninya seorang diri, lantaran tengah meringkuk lesu di balik jeruji besi. Lantas, seperti apakah ungkapan kebahagiaan Alvin Lim? Natal istimewa tahun ini ya, saya bisa kumpul sama istri dan anak ya. Kalau Natal tahun lalu, saya di penjara. Jadi saya baru keluar itu tahun baru. Jadi ya, jadi pas Natalan itu ya Natal di gereja Rutan, di penjara ada gereja, di situ kan kita nyanyi, kita doa di situ dengan sesama warga tahanan lainnya di situ ya. Jadi yang istimewa ya saat ini dengan keluarga. Kalau kemarin kan nggak bisa dengan keluarga. Lika-liku perjalanan hidup memanglah penuh dengan warna-warni. Tidak mungkin hanya hitam dan putih saja. Janganlah berharap akan selalu bahagia, dan jangan pula berpikir pilu nestapa akan membelenggu selamanya. Dan di balik sebuah kebahagiaan pasti ada pula kesedihan. Begitu juga yang dirasakan oleh Alvin Lim. Ya, walaupun kini dipenuhi rasa bahagia bersama keluarga, hari Natal 2024 juga terasa berbeda, lantaran kondisi fisiknya yang tidak lagi prima. Apalagi saat ini untuk berjalan saja sudah dirasa sulit oleh Alvin Lim. Belum lagi memikirkan tindakan cuci darah yang masih ia lakukan sampai dengan saat ini. Lantas, seperti apa luapan hati Alvin Lim menjalani Natal di kondisi yang jauh dari kata prima? Ya kalau Natal sebelum-sebelumnya kan badan saya sehat ya. Saya jadi bisa menikmati bahwa indahnya dunia di sini, bisa jalan-jalan. Sekarang ini susah ya, saya untuk jalan aja susah gitu loh. Jadi gimana mau jalan-jalan ke mall, mau jalan-jalan makan di luar, itu susah sekali teman-teman. Jadi kalau bisa dibilang ini ya mungkin ini bentuk hukuman Tuhan kepada saya atau gimana saya nggak tahu ya. Tapi saya yakin Tuhan itu baik ya, dan saya diberikan jalan. Adanya donor di situ itu memberikan saya second chance ya. Second chance untuk bisa hidup lebih lama di situ dan untuk mendapatkan hidup yang baru, bisa lebih energetik di situ. Banyak orang bilang saya pura-pura sakit, nggak ada pura-pura sakit. Nggak ada orang yang mau dadanya dibolongin, dikasih kabel di sini 2 ya untuk keluarin darah ke mesin terus dibalikin lagi. Nggak akan ada yang mau kecuali dia sakit. Itu ya. Jadi kalau ada yang nggak percaya, ayo
datang ke rumah sakit, lihat ketika saya lagi cuci darah di situ. Bener nggak saya sakit atau saya di situ pura-pura sakit? Jadi janganlah bikin-bikin hoak ya. Kayak Agus kan dibilang Agus buta, dia bilang nggak buta. Alvin sakit, dibilang nggak sakit. Itu kan sama aja dengan melecehkan orang yang sedang disabilitas. Saya kan sedang disabilitas. Disabilitas di mana? Di ginjal saya disabilitas di situ. Halo guys, untuk semuanya yang merayakan, selamat Hari Natal dan juga untuk kita semua, selamat Tahun Baru 2025. Sukses terus, jaga kesehatan dan keep happy. So teman-teman, Merry Christmas ya semuanya buat teman-teman yang merayakan ya. God bless, bye-bye. Sementara itu, momen pergantian tahun pun sudah berada pula di depan mata. Sudah sampailah kita di penghujung tahun 2024 yang penuh dengan cerita dan siap menyongsong tahun 2025 dengan seluruh lika-likunya. Kepada tim Cumi-Cumi, Alvin pun membagikan resolusinya di tahun 2025, di mana menurutnya ia akan sedikit mengurangi waktu dan energi di kantor hukumnya dan lebih memprioritaskan untuk memberi pelajaran kecerdasan keuangan, agar akan lebih banyak warga Indonesia yang melek akan pentingnya kecerdasan keuangan. Selain itu, Alvin pun berharap di tahun 2025 mendatang, emosi serta api amarahnya akan lebih mudah terkontrol. Saya sih berharap kalau memang bisa saya sehat kembali, otomatis kan darah tinggi saya turun nih. Ya kan, karena kadang orang selalu bilang Alvin Lim kok marah-marah terus. Saya sebenarnya nggak mau marah-marah, capek. Tapi nggak tahu kenapa tiap kali kesel ya darah saya tuh naik ke atas. Tensi saya bisa 210, 230, 240. Jadi otomatis suara keras, detak jantung kenceng di situ ya, badan tuh kayak adrenalinnya naik di situ. Nah, saya berharap dengan kesehatan saya sembuh nanti saya bisa lebih kalem ya, saya bicara bisa lebih teduh gitu ya. Saya juga nggak mau sih marah-marah, berantem atau berbicara yang dengan kata-kata keras sebenarnya. Tapi kadang-kadang karena penyakit seseorang hal itu bisa aja terjadi. Jadi tahun 2025 itu saya lebih mengurangi jatah waktu saya di law firm. Saya akan menambah jatah waktu saya di kecerdasan keuangan. Kalau law firm ini kan orang yang sudah kesulitan ya istilahnya, dia udah terjerat. Sedangkan keuangan ini kedepannya bakal jauh lebih penting karena akan Indonesia ini masuk ke resesi dan jumlah orang-orang yang miskin akan lebih banyak. Nah, dengan saya memberikan konsultasi keuangan dan training keuangan ya, kecerdasan keuangan, maka banyak orang yang tadinya nggak bisa jadi kaya bisa jadi kaya. Itu yang saya harapkan ya, agar supaya rakyat Indonesia lebih banyak makmur. Jadi tahun 2025 saya akan memperbanyak waktu saya di bidang keuangan. Ya, tidak dapat dipungkiri, nama Alvin Lim belakangan ini ramai dibicarakan lantaran keikutsertaannya dalam kisruh uang donasi antara Agus Salim dan Pratewi Novianti, di mana Alvin Lim bertugas sebagai kuasa hukum Agus Salim. Sayangnya, hal itu justru membuat Alvin Lim habis diterpa pedasnya cerca dan caci maki dari jutaan masyarakat Indonesia. Lantas, bagaimanakah isi hati Alvin Lim menjalani hari Natal yang spesial di tengah perjuangannya mencari keadilan untuk Agus? Serta bagaimanakah pula tanggapannya terhadap hujatan masyarakat? Kalau saya nggak masalah dikata-katain, tapi Natal ini dalam hal Agus ini menunjukkan bahwa kita ini wajib mempertajam rasa kemanusiaan kita. Ya. Nggak ada manusia itu yang sempurna. Siapapun itu, termasuk saya, juga pasti nggak luput dari dosa dan kesalahan di situ. Makanya itulah Tuhan Yesus hadir untuk menghapus dosa kita. Itu kalau kepercayaan Kristen ya. Muslim saya nggak tahu karena saya bukan Muslim. Nah, disinilah kita belajar bagaimana Agus ini kan sudah berminta maaf berulang-ulang kali, ya kan? Ya, Tuhan aja itu mau memaafkan orang dan Tuhan bilang sama kita, ya maafkan sesamamu itu 77 kali 77 kali. Bukan cuma sekali loh.
Kalau dia berbuat salah 77 kali 77 tuh kita harus maafin di situ ya. Saya melihat bagaimana kok seorang pekerja sosial yang katanya baik, banyak bantu ODGJ, banyak bantu bayi, ya kan. Tapi kok terhadap Agus itu nggak ada rasa kemanusiaannya kemana? Itu saya pertanyakan ya. Saya nggak bilang dia buruk atau gimana. Saya cuma minta dia introspeksi, ya kan. Kalau memang dia salah, kenapa dia takut minta maaf? Agus salah, Agus minta maaf kok di situ. Kalau dia merasa bersalah, dia masukin berita-berita atau parodi-parodi yang kira-kira bisa melukai hati Agus, ya tinggal dia press conference, press release, dia bilang minta maaf di situ, selesai kok. Saya yakin Agus pun juga kalau dia minta maaf, Agus akan dengan suka hati mencabut laporan polisinya. Sepak terjang Alvin Lim sejak terjun langsung di dalam pusaran konflik donasi antara Agus Salim dan Pratiwi Novianti memang terus menjadi perbincangan yang seolah tak bertepi. Belum lagi sengkarut konflik ini sudah bergulir liar sampai kemana-mana hingga membuat Alvin Lim terlibat aksi saling lapor dengan Novi. Di satu sisi, Alvin sudah melaporkan Novi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Sedangkan Alvin Lim telah dilaporkan pula oleh Novi dengan 2 laporan yang berbeda. Tak berhenti sampai di situ, Novi bahkan sudah menyambangi Komnas Perempuan serta LPSK dalam menindaklanjuti laporannya itu. Namun Alvin Lim mengaku tidak ambil pusing dengan setiap langkah Novi. Lantas mengapa Alvin begitu yakin dirinya tidak akan diringkus polisi atas laporan Novi? Laporan ITE saya tuh udah 200 lebih. Novi itu baru lapor. Jaksa dan yang lain-lain, ada jaksa, ada polisi, ada OSO. OSO waktu itu laporin saya, ada Pandana Baban laporin saya. Itu laporan mereka ada yang bahkan sudah jadi tersangka saya, Mas. Udah tersangka. Tersangka itu kan berarti dia tinggal kirim ke kejaksaan, sidang kan. Itu aja setahun tidak jalan. Karena kenapa? Di P19 nggak bisa memenuhi unsur. Ya, apalagi Novi yang kayak begini. Ya, aduh. Udah saya bilang, Novi punya ini tidak memenuhi unsur karena beberapa hal. Pertama adalah saya adalah advokat yang sedang menjalankan tugas. Sekali lagi, LP-nya mereka adalah LP ITE. LP ITE itu bukan yang berbicara ya kena Mas, tetapi yang mentransmisikannya. Ya, jadi ini loh, mereka ini nggak ngerti hukum. Makanya saya pun juga nggak khawatir sama sekali dilaporin sama Novi. Itu buat saya hal sepele. Dia baru lapor, pasti kalau baru lapor tuh lidik dulu. Lidik, periksa saksi-saksi itu bisa berbulan-bulan, habis itu gelar perkara, baru naik sidik. Naik sidik, periksa saksi-saksi lagi, berbulan-bulan lagi, gelar perkara, baru jadi tersangka situ ya. Jadi kalau saya bilang LP Novi itu LP yang masih jauh banget lah. Ya. LP lain kalau teman-teman lihat ya, yang pencemaran, saya udah ada LP lain yang dimana saya udah tersangka, itu pun nggak jalan. Ya. Jadi udah tersangka dari tahun lalu di situ dan itu pun nggak jalan. Jadi saya bilang kalau dia merasa bisa naikin ya silakan di situ ya. Dia cari 1-2 orang ahli, terus ahlinya bilang masuk unsur terus langsung jadi tersangka, nggak kayak begitu. Ya itu nanti gelar perkara banyak perwira-perwira, ada ahli tapi ahlinya bukan ahli dari Novi, ahli yang netral di situ ya. Kenapa ini bisa berkelanjutan dan bisa jadi keruh? Karena tergantung dari orangnya gitu loh. Kalau orangnya memang mau menyelesaikan, kita selesaikan. Tapi kalau orang yang memang mau memperkeruh, dia dulu yang mau mulai, tapi dia akan bilang ke orang-orang saya yang melakukan hal tersebut gitu ya. Padahal kalau kita lihat yang lain-lainnya bisa tuh beres di situ. Ya, di situ sih, Mas. Terlepas dari apapun yang terjadi saat ini, tetap tidak mengurangi kebahagiaan yang menyelimuti hati Alvin Lim di hari Natal tahun 2024 nan spesial. Selain kali ini, dirinya mampu merayakan hari bahagia bersama keluarga, Alvin Lim juga berkesempatan mendapatkan donor ginjal dalam waktu dekat.
Tak lupa, kami segenap redaksi Cumi-Cumi mengucapkan selamat merayakan Hari Natal tahun 2024. Semoga damai sukacita senantiasa memenuhi hati dan rumah kita. Halo teman-teman masyarakat Indonesia, netizen yang budiman, saya Alvin Lim. Saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru kepada seluruh masyarakat Indonesia yang berbahagia dan yang merayakannya ya. Semoga berkat Tuhan, kedamaian, ketenangan, sukacita ada dalam keluarga dan saya mendoakan agar Indonesia bisa maju, pemerintahannya bisa sukses di situ ya, dan masalah-masalah bisa diselesaikan dengan baik, dan juga kita berharap agar Indonesia ini bisa damai dan sejahtera yang paling utama. Terima kasih teman-teman, Tuhan memberkati, God bless. Selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi-Cumi.